Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal 9 Muharram, dan insya Allah bagi yang berniat puasa Tasu'a, kalau lupa tadi malam ternyata hari ini sudah tanggal 9 dan baru mau berniat, boleh berniat sekarang. Yang intinya adalah kita bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari ke-9 dan mudah-mudahan juga hari ke-10 besok. Karena tentu kita semua meyakini bahwa ada dari saudara dan saudari kita yang berharap untuk mendapatkan hari ini dan besok. Ternyata tanggal 8 Muharram sudah ditetapkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hari terakhir baginya. Sehingga tidak bisa lagi melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa puasa Tasu'a ini sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, yang dilakukan oleh Nabi itu puasa Asyura, ya, puasa tanggal 10, dan itu sejak zaman jahiliyah. Ya, puasa ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi juga melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, puasa apa ini? Dijawab bahwa hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan membinasakan Firaun bersama bala tentaranya.
maka kami puasa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan umatnya untuk berpuasa, ya, tanggal 10 Muharram. Lalu ada di antara sahabat yang mengatakan ini adalah perbuatan Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau saya masih diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai tahun depan, maka saya pasti puasa tanggal 9. Ya, maksudnya untuk menyelisihi Yahudi, ya, Nabi mau melakukan puasa tanggal 9 dan 10. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ada 3 pendapat dari tentang puasa Asyura ini. Yang pertama, puasa pada tanggal 10-nya saja, yaitu yang hadisnya jelas ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Arafah, ya, puasa Asyura, Nabi menjawab, ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanatal madhi wa sanatal allati ba'daha. Puasa Arafah itu adalah puasa yang saya berharap kepada Allah, ya, dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Adapun puasa Asyura, ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanatal madhi. Jadi puasa Asyura saya berharap kepada Allah bahwa dia menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian ada hadis yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i bahwa sumu at-tasi'a wal 'ashir wa khaliful yahud. Puasalah pada tanggal 9 dan 10, ya, dan selisihilah perbuatan orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi hanya puasa tanggal 10, ya, disebutkan itu, puasa tanggal 9. Kemudian ada yang mengatakan 2 hari gitu, ya, puasa tanggal 9 dan 10, hadisnya yang kita sebutkan tadi. Dan ada hadis yang lain memakai kata au, ya, atasi, ya, wal ashir, au al ashir, ya, au al-hadi asyar, atau ya 10 dan 11. Nah ini juga untuk menyelisih itu, supaya tidak puasa hanya tanggal 10 saja. Jadi kalau tidak 9-10, ya 10-11. Kemudian ya saya mendapatkan kemarin, ya, ini sebenarnya anekdot ini, tapi kita larikan kepada yang positif, bahwa bagi Muhammadiyah dan pemerintah, ya, itu menetapkan hari ini tanggal 9, ya, besok tanggal 10 Muharram. Tapi yang mengikuti ru'yatul hilal yang kemarin kita sebutkan, bahwa karena tidak nampak hilal maka istikmal Zulhijjah 30. Sehingga kita awal Muharramnya berbeda, ya, berbeda. Jadi kalau kita hari ini tanggal 9, yang menggenapkan, ya, Zulhijjah menjadi 30, hari ini baru 8. Sehingga kita tanggal 10-nya nanti dia baru tanggal 9, ya. Jadi kalau kita puasa 9, 10, Rabu, Kamis, maka yang memulai, ya, tanggal 1-nya lebih, ya, kita lebih dulu dari dia 1 hari, maka dia puasanya 9 atau 10, 11 untuk hitungan kita, ya, Kamis Jumat, ya, Kamis Jumat. Sehingga kenapa saya mengatakan ini anekdot, ya, bagi yang ragu, bagi yang ragu, maka puasalah tanggal 9, 10, 11 supaya dapat semua itu. Jadi tanggal 9 hari ini Rabu, ya, kemudian tanggal 10 Kamis, ya, tanggal 11 Jumat.
Ya, meskipun ini tidak ada dalil khusus tentang puasa yang berdampingan dengan Asyura gitu. Nah, cuma mengambil dalil umum bahwa afdalus siyami ba'da Ramadan shaumu syahrillahil Muharram. Ya. Seutama-utama puasa sesudah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Jadi bagi yang mau puasa hari ini ya boleh ya, karena itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis cita-cita ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencita-citakan bahwa kalau dia masih mendapatkan ya Muharram berikutnya, maka dia akan puasa pada tanggal 9 dan 10. Nah, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin mempermasalahkan ya perbedaan pendapatnya. Yang jelas kita mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak mau puasa juga tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena setelah Ramadan, ya puasa Ramadan disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menyampaikan kepada umatnya ya bahwa puasa Asyura ya sesudah disyariatkannya puasa Ramadan, siapa yang mau puasa silahkan, siapa yang tidak mau puasa tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau mengejar pahala, apalagi jaminan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggugurkan dosa setahun yang lalu. Nah, sehingga bagi yang mau bersungguh-sungguh ya, kalau tidak bisa puasa tanggal 9 ya, maka puasalah tanggal 10. Kalau tidak bisa puasa tanggal 9, 10 ya puasalah 10, 11. Ya. Dan bagi yang mau puasa tapi tidak sanggup, ya, ini juga tidak akan melepaskan pahala ya kalau dia mengejar pahala. Ya, sama dengan puasa Syawal, sama dengan puasa Ramadan. Ya, dia sebenarnya pengen banget ya, mau sekali puasa Ramadan tapi tidak kuat. Sehingga dia bayar fidyah karena tidak mampu lagi puasa. Ya, kalau uzurnya syar'iyah. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang berpuasa? Kasih buka puasa. Ya, man fattara sha'iman, siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa itu, falahu mithlu ajris sha'im, maka baginya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Nah, jadi kalau tidak bisa puasa ya, khususnya yang tidak pernah meninggalkan puasa ini tapi sekarang tidak kuat lagi ya, maka boleh untuk mengejar pahala itu kasih buka puasa. Insya Allah dapat pahala yang sama yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, dan tidak mengurangi pahala puasa orang yang mendapatkan buka puasa itu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saya ingin menambahkan ya tentang tidak bolehnya kita terlalu gampang memvonis ya. Ada satu cerita, ini saya tidak tahu ceritanya sahih atau tidak, yang jelas disampaikan oleh ahli hikmah bahwa ada seorang orang kaya yang tidak pernah nampak kalau dia itu bersedekah, sehingga semua orang tidak suka, membenci, sampai akhirnya orang ini meninggal dunia, tidak ada yang angkat jenazahnya karena dianggap
orang pelit, ya, orang bakhil. Di sisi lain ada orang yang miskin, ya, miskin. Kalau dilihat kerjaannya tidak mungkin rasanya kalau dia bersedekah setiap hari. Ya. Tapi karena pemberiannya nampak, ya, dia kasih setiap hari, dia kasih. Sampai akhirnya orang mengatakan bahwa dia orang dermawan, ya, setiap hari memberi. Beda dengan orang kaya tadi, dianggap bahwa pelit, hartanya banyak tapi tidak pernah memberi, tidak pernah bersedekah. Ternyata ketika orang kaya ini meninggal, maka orang yang tadinya memberi setiap hari itu juga berhenti memberi. Orang-orang bertanya, kenapa tidak seperti kemarin-kemarin? Kalau saya ambil gratis, ya, saya dikasih. Kata si orang miskin ini yang suka memberi itu, yang kemarin-kemarin itu saya kasih gratis, saya bagikan, itu pemberian orang kaya yang kemarin meninggal. Sekarang nggak ada lagi. Apa yang bisa kita petik dari sini? Ya, karena orang kaya ini tidak mau memperlihatkan, ya, kedermawanannya karena khawatir riya misalnya. Maka dia beri orang lain, ya, kasih ke orang lain, bagi ini, ya, setiap hari. Nah, ketika meninggal berhenti. Dan itu juga terjadi di para sahabat, ya. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti meninggal baru ketahuan kalau yang sering membawa gandum atau beras, ya, di bahkan poti itu ke rumah-rumah orang yang butuh, orang yang memang berhak untuk diberi, itu adalah beliau. Kenapa? Setelah meninggal cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, berhenti juga itu. Ya, setiap hari ada orang mendapatkan beras atau gandum di depan rumahnya, dekat pintunya. Setelah wafat berhenti, tidak ada. Dan ketika dimandikan baru kelihatan di pundaknya itu ada bekas, ya, seolah-olah setiap hari mengangkat bahan berat. Ya. Nah ini, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga pernah mengingatkan bahwa pentingnya kita, ya, menjadi orang bijak. Jangan cuma berakal. Ya, tapi kalau tidak bisa bijak, ya, berakal lah. Jangan sampai jadi jahil, bodoh. Ya, orang bodoh itu memutuskan sesuatu tanpa mengetahui permasalahan. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin biasa mendengar, ya, dan saya juga menganggap ini anekdot sebenarnya, tapi saya melarikan seperti ketika saya menjelaskan tentang bijaksana, ya, orang bijak dengan orang yang berakal, nah, serta orang bodoh. Ada yang masih ingat, ya, bagaimana ceritanya orang yang bijak itu? Ya, ini dua orang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, yang dapat wasiat, gitu, ya. Nah, dapat wasiat dari bapaknya kepada anak yang ditinggal ini, ajak lalu nak kena kos pelakeso ajak masih, ya, ini dua pesannya. Nah, anaknya melaksanakan pesan itu, tapi ternyata yang satu sesuai dengan perkataan, tapi yang satu memahami dan bijak dalam melaksanakan. Nah, sehingga yang satu bangkrut, yang satu berkembang. Kenapa? Karena dia bijak melaksanakan. Bapak saya mengatakan jangan kena sinar matahari, maka saya berangkat lebih awal sebelum terbit matahari. Saya pulang setelah matahari terbenam. Jadi nang kena kepala kesel. Yang kedua, ajak wasinya. Dia makanan ke wasinya. Dia makanan ke pinrang.
Dia nama seke, ya, tidak bakhil, sehingga dia tidak mau memberi. Tidak. Kalau dia melihat bahwa ini orang memang pantas untuk diberi, dia pinjam, meskipun dia minta pinjam. Nah, ini bijak. Ya. Yang pertama tadi, jangan kena sinar matahari. Nah, terlambat lo di toko. Nah, emang ngojek, nah kena pala kesok, mak taksi. Ya, naik taksi, ya biaya taksinya saja tiap hari itu. Nah, penghasilannya tidak seberapa. Nah, kemudian, ya mereka patundan lah. Niki ada nasinya. Kenapa? Wasiat bapak, ajak nasinya. Ya, nah, sehingga enaklah pinjam sama dia itu. Tidak di. Nah, saya ingin tambahkan gitu. Ya, kalau saya dalam bodoh itu ya cerita ini juga anekdot ya tentang siapa yang bertanda tangan menandatangani naskah proklamasi. Ya, nah ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ini. Ada orang yang mengatakan bahwa merokok itu bisa mengurangi hidup 11 menit. Ya, mengurangi umur. Ya, dan juga ya, hasil penelitian dari kesehatan mengatakan tertawa itu bisa memperpanjang umur 15 menit. Ini yang juga saya ingin larikan kepada yang positif. Kalau orang bijak tidak mungkin ngomong begini gitu. Ya, karena dalam video pendek itu mengatakan merokok sambil ketawa itu masih untung 4 menit. Karena merokok mengurangi umur 11, ketawa menambah umur 15. Jadi kalau merokok sambil ketawa, nah, itu masih untung 4 menit. Ini tidak bijak. Orang bijak adalah ketawa jangan merokok supaya dapat bonus 15. Ya kan Pak ya? Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Sebab kita terkadang, bukan kita yang ada di sini ya, banyak orang ya melihat dari YouTube, ya melihat dari media sosial, wah benar juga ya, enak coy. Ya. Padahal tidak semua yang disampaikan itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda kalau yang menyampaikan adalah ulama. Berbeda kalau yang menyampaikan berdasar hadis, berdasar Al-Quran. Ya seperti yang dalam satu tulisan saya yang saya kirim setiap hari, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa saya tidak bertanggung jawab ya, atau tidak memikirkan bagaimana hasil dari doa saya. Yang saya pertanggungjawabkan adalah bagaimana saya berdoa, karena berdoa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasilnya itu terserah Allah, karena yang menentukan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya berdoa terserah Allah, diterima atau tidak diterima. Tapi jangan mengatakan, ya Allah saya berdoa, kalau terima alhamdulillah, kalau tidak ada apa-apa. Oh tidak boleh. Ya. Yakinkan bahwa Allah menerima doa kita. Nah, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh kita berdoa seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, sesungguhnya orang tidak berdoa karena takbur, ya, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan masuk neraka bersama orang-orang yang hina. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, ini juga perkataan orang bijak. Sebagian mengatakan bahwa ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan, in rafa'tu yadayya wa sa'altu Allah wa ajaba da'wati farihtu.
Kalau saya mengangkat kedua tanganku dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengijabah doaku, maka saya bergembira. Ya, saya bergembira. Fa illam yujib da'wati, tapi kalau dia tidak mengijabah doaku, kanat farhati a'zam, ya, maka kegembiraanku lebih besar. Ya. Kalau saya berdoa dan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya bergembira. Kenapa? Doa saya diterima, diijabah. Tapi kalau tidak diijabah, saya lebih gembira lagi. Ya, saya lebih gembira. Apa lanjutannya? Ketika ditanya, kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Qala li'annahu a'tani ma yurid. Ya. Karena dia memberikan kepadaku apa yang dia inginkan, walam yu'tini ma urid, dan dia tidak memberikan kepadaku apa yang saya mau. Kalau kita minta sesuai dengan kebutuhan kita dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah memberikan apa yang kita mau. Tapi kalau dia tidak diijabah, kenapa orang ini mengatakan saya lebih gembira? Karena Allah ingin memberikan kepadaku yang lebih baik dari apa yang aku minta. Dan lanjutannya mengatakan bahwa wa thiqati bima aradallah khairun min thiqati bima aradtu li nafsi. Nah, jadi boleh mengatakan kepercayaanku terhadap apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih besar daripada kepercayaanku kepada apa yang Allah berikan kepadaku sesuai dengan permintaanku. Mudah-mudahan bisa difahami. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjadi orang yang bijak. Jangan menjadi hanya orang berakal saja, faham, ya. Apatah lagi menjadi orang yang tidak faham lalu bisa memutuskan sesuatu, ya, karena kebodohan. Wal'iyadu billahi min dzalik. Sehingga mari kita menyikapi hari tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 ya dari bulan Muharram ini. Kalau kita mau menjadi orang yang bijak, ya kita melakukan seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis berkalian dengan hari Tasu'a dan Asyura itu. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.